Cuy, baru-baru ini ada yang lagi viral, petis-petis gitu. Hah? Petis? Iya, yang suka sama benda-benda mati itu. Oh. Ya ampun. Halo teman-teman, kali ini gue mau bahas sedikit nih tentang yang lagi viral sekarang. Baru-baru ini tuh yang lagi viral tuh agak gimana gitu ya. Jadi gue waktu baca thread atau baca story temen gue itu mereka tuh kebanyakan tentang si Gilang gitu. Jadi gue tuh sebenarnya penasaran gitu cuy, apa sih sebenarnya si Gilang ini, terus kenapa kok bisa booming banget gitu, terus apa aja gitu. Jadi gue kali ini tuh mau bicara dikit tentang itu cuy. Pada mulanya pada hari Jumat kemarin itu dia ada yang nge-DM dia cuy di Instagram. Jadi dia itu di DM sama si Gilang ini ya kan, di DM sama si Gilang. Habis itu minta nomor WA dia. Nah pertanyaannya itu, kita kan sebagai cowok nih ya, cowok. Nah cowok terus dimintain WA cowok itu sebenarnya sih oke-oke aja lah ya kan, kita cowok ya kan. Kecuali kalau cowok minta ke cewek itu ada agak sedikit lu mau ngapain gitu ya kan. Udah dapat nih nomor WA, gua baca threadnya lagi, dia kan movies nih gak ngira dia kalau dia sampai apa namanya, kalau baca di sini sih dia dapat sedikit hal yang gak mengenakan gitu, pelecehan gitu cuy. Nah itu waktu gua baca itu agak sedikit dramatis gitu cuy. Pertama nih ya, kan dia udah kenalan nih, terus dia lanjut ke WA. Nah waktu pertama dia WA si Movies ini, dia ngechat nih, siang dek, ini si Gilang ya kan, siang mas, kamu ada kesibukan nggak? Nah ini cuy, ada mas, ada apa ya? Oh ya sudah, aku mau minta tolong apa mas? Langsung lanjut dia tanya lagi cuy, oh ya kamu selesai kesibukan jam berapa gitu. Ini udah mulai tanya-tanya lah ya, udah mulai ngedeket terus kesibukanmu apa kalau boleh tahu gitu. Oh cuma dilakuin di rumah kan gitu. Iya mas, hehehe gitu. Si Movies ini dia belum punya firasat buruk sih ya kalau menurut gua. Terus kita lanjut, waktu itu dia langsung jelasin cuy, semisal ada praktik dan kamu yang ditunjuk sebagai model jenazah atau dibungkus, apa kamu masalah? Nah ini cuy pertamanya cuy di sini. Yang enggak sih, mau aja udah kan, bahkan jika dibungkusnya sampai kepala atau wajahmu ya tidak ada masalah. Nah ini cuy, intinya kalau kamu diminta jadi model dalam bungkus dalam perkara berkenan mas. Kita mulai storynya ya. Jadi ini si Gilang ini dia berpura-pura itu dia pengen minta bantuan gitu untuk mengerjain skripsinya. Nah untuk mengerjain skripsinya itu dia tentang bungkus membungkus cuy. Nah kita lanjut ya. Semisal kamu berpikir ke arah pengapanan, nah, itu wajar kok tuh. Jadi dia kan udah jelasin tadi, kamu mau bungkus nggak, mau dibuntel-buntel gitu nggak? Kalau gua bilangnya sih dibuntel-buntel ya kan. Terus lanjut ya, begini pikiran kebanyakan orang Indonesia sudah terstigma kalau membungkus itu pasti berkaitan dengan jenazah. Jadi kebanyakan orang yang takut duluan karena menyangkut soal dibungkus. Kalau gua sendiri nih, gue juga sebenarnya takut cuy. Gimana coba dibungkus? Coba dibayangin deh, dibungkus loh, ya kan? Terus dia nekanin di sini. Nah padahal bungkus membungkus itu tidak ada selalu berkaitan dengan penghafalan. Ini nih ya, notif ini tidak ada yang berkaitan dengan penghafalan.
Tapi waktu dia dibungkus itu bener-bener dibulet cuy. Nah pertama dia itu bilang cuy, kalau bungkus membungkus itu pertama nih ya, dia bisa buat terapi psikis dan latihan pernapasan. Nah pertama. Kedua, dia untuk terapi. Coba kita lanjut baca ini ya. Coba bayangkan kamu dalam keadaan seluruh tubuh terbungkus termasuk wajah dan kepala, sambil diikat kamu nggak bisa ngapa-ngapain kan dalam kondisi gitu dibilangin. Nah bandingkan dalam kondisi biasa seperti saat ini, tidak ada alat terbungkus, kamu masih berbuat sebebasnya kan, kamu masih bisa untuk tidak jujur, berbeda dengan saat kamu dibungkus dan pasrah. Ini sih sebenarnya masuk ke akal sih, tapi kenapa gitu harus dibungkus? Gak ada apa yang kayak solusi yang lain gitu. Ini pertanyaan gue cuy. Nah berangkat dari hal tersebut, kemudian bungkus-membungkus menjadi metode yang efektif untuk terapi. Bagus gak? Gue kalau sebagai movies nih ya, oh iya juga sih, bener juga kata nih orang. Ya udahlah ya, gue mau lah ya, gue pengen tahu ya kan penelitian dia. Jadi dia tuh nekanin cuy bahwa ini tuh bakal berefek baik, ini tuh bakal berefek gini. Jadi yang positif dengan kata-kata yang bagus. Luar biasa kan? Terus dia itu cerita-cerita banyak gitu cuy. Oke, kita sekarang taken ya, maksudnya itu oke, lu setuju buat bantuin gua, ini si Gilang lu setuju bantuin gua, si ini setuju, si Mufis setuju buat bantuin Gilang. Terus akhirnya singkat cerita dia ngajak temennya cuy. Nah temennya itu temennya si Mufis namanya Royan ya. Nah si Royan nih kata si Gilang itu, wah ini mantap juga nih, boleh juga nih sebagai sasaran gitu kan. Terus si Royan nih di chat sama si Gilang, dia kan ya udah deh bentar gua chat aja dia, barangkali dia juga mau, jangan kamu yang ngechat, ntar takutnya dia salah paham gitu. Ya iyalah, ini topiknya tuh berat cuy, maksudnya itu coba lah logika lo ya, lu dibungkus cuy. Gue gak habis pikir, lu dibungkus. Gimana orang gak kepikiran kemana-mana coba. Emang ini luar biasa sih. Kalau gue bilang ini luar biasa. Terus abis itu kan dia jelasin ke Royan. Oke, Royan mau. Nah singkat cerita itu langsung dia itu praktek cuy, dibungkusnya di rumah si Royan, temennya si Mufis cuy. Nah waktu TKP, jadi si Gilang ini beri instruksi ke si Royan ya kan, Roy ntar lu buat si Mufis gini ya, jadi lu harus sesuai yang gua perintah, jangan ngelebih atau mengurangi. Oke lah ya, udah dilakuin si Royan. Singkat cerita habis itu si Mufis jadinya gini, ini sih serem banget sih. Nah abis itu kan udah nih si Mufis sudah ngelakuin gitu, si Gilang nih dia bilang, Dek ini ada yang salah sebenarnya, satu atau dua contoh gitu, satu atau dua take-nya tuh ada yang salah, kamu harus ngulang. Lah cuy, gue udah dibungkus, susah-susah gue dibungkus, diikat loh, mulut gue diikat, mata gue maksudnya dilakban, mulut gue dilakban, diulang dong. Jelas kan dia gak mau ya kan kalau dia diulang. Akhirnya tuh ya udah deh, sama si Gilang lanjut dulu ke teman lu. Oke, sekarang mulai lakban. Nah si Royannya ini cuy
dia nggak mau kalau dilakukan sama tutup muka. Katanya itu dia nggak bisa napas. Katanya kan dia nggak bisa napas. Habis itu yang kedua nih, dia minta minum cuy. Nah siapa nih Gilang tuh dia maksa, jangan dibuka, biarin. Tadi juga ketika lu gitu, lu diketawa-ketawain, lu udah biarin. Emang itu udah tugas dia, ntar dia emosinya biar keluar gitu. Tapi dia nggak mau, si Roynya nggak mau. Ya udah kan dia berontak ya kan, udah berontak. Nah si Gilangnya kan akhirnya marah-marah. Dek, kok gini sih, kesepakatannya kan kayak gini, tak gini, gimana? Nah, secara yang partisipannya dia nggak mau, lalu lu maksa, gitu ya kan? Jadi dia tuh bilang kalau dia tuh punya penyakit, kalau misal dia di-trigger penyakitnya, itu dia bakal membahayakan gitu. Coba baca ini. Mas bisa meledak deh sikapnya. Penyakit Mas kambuh dan Mas bisa nunduk terus, Mas nggak percaya dan Mas nggak mau itu semua. Lu udah minta tolong, terus lu ngancem, bilang penyakit itu bahaya. Gimana coba gua sebagai partisipan dibuat gitu cuy? Coba deh lu bayangin, nggak kurang ajar nggak? Terus dia jelasin kan, Dek, aku gemeteran sekarang soalnya ini udah ditolak sama Mufis. Enggak mas, temen gue tuh nggak mau digituin. Sampai dia ditelepon nih, ini yakinin sama si siapa namanya, Royan, kamu nggak apa-apa deh, gini nggak apa-apa gitu, lanjutin. Terus sama si Mufis tuh dia nggak mau mas, kan di chat ya ceritanya, nggak mau mas. Terus akhirnya dia nyolot nih, si Mufis nyolot, udah deh gue nggak mau ambil resiko, ini temen gue tuh nggak mau, jangan dipaksa gitu. Akhirnya ini dia aku gemeteran sekarang, tolong minta maaf saja. Udah minta maaf aja ya kan? Oke lah ya, kita minta maaf. Oh iya, fun fact-nya cuy, si penulis nih dia biseksual cuy. Jadi lu nih buat jelasin sedikit tentang biseksual. Biseksual itu dia 50-50, jadi 50% dia suka laki-laki, 50% dia suka cewek. Jadi kalau orang normal kan dia normal gitu kan, kalau laki-laki suka laki-laki, atau kalau yang homo itu dia 100% yang laki-laki suka laki-laki. Kalau misal dia normal itu dia 100% laki-laki suka cewek. Nah kalau dia yang homo itu laki-laki suka laki-laki, atau yang sebaliknya kalau lesbi dan cewek suka laki-laki. Nah lanjut nih ya, balik ke topik. Jadi dia udah deh, tolong gua gitu, gua nggak bisa napas gitu kan. Dia pengennya tuh dikasihani, ya ampun ini anak kok gini gitu, kok nggak bisa napas. Ya udah deh gua kasihan sama dia, ya udah deh gua bantuin deh gitu kan. Maunya tuh gitu sama si Gilang. Tapi si Mufis ini udah terlanjur marah nih cuy. Dia udah marah-marah karena dia udah dibungkus cuy. Kalau lu pengen tahu, dia udah dibungkus selama 3 jam. Coba lu bayangin, 3 jam dibungkus. Nasi aja kalau udah dibungkus 3 jam, atau kalau semisal ini nih, makanan kalau udah dibungkus 3 jam itu nggak enak cuy. Bayangin ini tubuh lu dibungkus 3 jam dalam keadaan mulut tertutup dan mata nggak bisa lihat cuy. 3 jam, gimana dia nggak marah-marah coba? Terus lanjutannya, aku nangis deh, aku nggak mau kayak gini, aku nggak pernah nyangka ada yang menganggap penyakitku sebagai ancaman.
Jadi ceritanya tuh dia, si Mufis ini bilang, lu ngancem gua sama penyakit lu, gua gak mau gini. Ya udah gua gak ambil resiko, gua gak mau. Si Royan gua temen gua juga gak mau gitu. Pada malamnya nih, ketika si Mufis sudah di rumah, terus dia mungkin dia lagi enak-enak nonton TV gitu ya kan. Nah si Gilang ini dia bikin story gitu. Nah storynya tuh dia ada ini nih, teman-teman Gilang mohon maaf, doanya yang buat Gilang. Gilang sedang parah sekali, saya mohon doanya dari teman-teman semua. Kan didramatis banget. Nah posisi Gilang sedang parah sekali, saya mohon doanya dari teman-teman semua bagi yang merasa tadi ada berkata. Mantul. Nah itu sih serunya cerita yang bisa gua tangkap. Dan ini tuh menurut gua tuh pusing banget cuy, sumpah beneran pusing. Gua bacanya tuh udah harus mahamin bener-bener, terus gimana ini sebuah subjektivitas bukan objektivitas gitu. Maksudnya tuh ini objektivitas bukan subjektivitas kayak gitu. Yang mungkin agak rada-rada subjektivitas juga sih ya. Gitulah cuy. Kalau kalian semisal suka sama penjelasan gua yang gua jelasin tadi, kasih like-nya, atau jika kalian ada yang kurang berkenan ingin nambah-nambahin, kasih di komen cuy. Atau kalian ngekritik cara gua nyampein gimana, itu kasih di komen aja. Itu kritik yang membangun banget buat gua. Dan kalau kalian suka juga klik subscribe di channel gua, ada di sini nih, nih. Bentar. Nah, di sini nih. Di sini. Susah cuy. Nah, oke. Thank you teman-teman. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Peace. Gilang. Maaf. Makan tuh maaf.